Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti gembala dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk datang di dalam Tuhan lebih lagi. Dan saya mengajak jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama lebih lagi sungguh-sungguh. Sekalipun kita berada di rumah, kita ibadah di dalam Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Kau sungguh baik. Kami undang hadirat-Mu saat ini Tuhan, hadir memenuhi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih lagi bersama pujikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Itulah kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, lebih lagi dalam jemaat Tuhan. Mari pujikan pujian ini di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa saat ini aku ada karena kemurahan Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih cakrawala
lebih luas rancangan-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Aku bersyukur. Kasih-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ralamaya ralaya se. Kiaralaya maya ralaya ma. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Penuhi Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu Yesus. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Perjumpaan dengan-Mu secara pribadi Tuhan mengubahkan seluruh hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada kecukupan dalam Tuhan, ada kelimpahan dalam Tuhan, ada pemeliharaan di dalam Yesus, ada jawaban dalam Tuhan. Haleluya. Kami yang berharap padamu tak pernah kecewa, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Bawa kami semakin lebih mendekat-Mu Tuhan. Bawa kami semakin lebih mendekat-Mu Yesus. Haleluya. Tercurah kasih Yesus. Tercurah kasih-Mu Bapa. Penuhi setiap hati Tuhan. Haleluya. 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 Kami adalah bukti pemeliharaan-Mu. Kami adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Semua akan melihat di dalam diri kami bahwa Yesus hidup di dalam hidup kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. 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 Kiaralaya bayaralaya se. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah pengharapan dalam hidupku Tuhan. Tanpa-Mu siapalah aku Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Kiara maya ralaya se. Kiara maya ralaya ma. Haleluya. Kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau memberi kedamaian di dalam setiap hati, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kepercayaan kami kepadamu lebih lagi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kiara lama ya lama ya lama ya lama ya kiara lama ya lama ya lama ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
bagimu segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam kebenaran satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, shalom. Coba lihat, pandang kanan kiri dengan penuh sukacita ya. Datang dalam Tuhan dalam hati yang bersyukur, penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kulah tetap setia, datang dalam Gusti, sakniki selaminya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Hey, haleluya. Iya, yang di rumah masing-masing, jangan lupa kita menari buat Tuhan kanan kiri. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita bersuka cita karena Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan di dalam hati kita pasti dipenuhi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi. Pujian ini begitu sangat memberkati, saya percaya pujian ini juga memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang, senajan nggonku mlaku ana jurange pali, raweti mretilahi, saben dina aku dikadekno, ra kurang apa-apa, uripku ayem
Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Kepadanya hatiku percaya. Mari kita tetap terus mempercayakan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Lebih lagi bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu. Mari bersama. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senajan gonku mlaku ana jurange pati, rawedi mring pilahi. Saben dina aku bikaten, katakan bersama, ra kurang apa-apa. Uripku ayo tentrem, dituntun dalan kang bener, mergo saka asmane. Gusti kang dadi panglimaku, nalika aku kesusahan, hatiku disentosake, ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangusengku, keselamatan uripku. Kula tetap setia datang dalam Gusti, saniki selamanya. Lebih lagi bersama katakan, Gusti kang dadi panglimaku, nalika aku kesusahan, hatiku disentosake, ngadepi karibetan gede. Gusti kang dadi pangusengku, keselamatan uripku. Kula tetap setia datang dalam Gusti, saniki selamanya. Katakan, kula tetap setia, kula tetap setia datang dalam Gusti, saniki selamanya. Katakan lebih lagi, kula tetap setia. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, tetap setia terus di dalam Tuhan. Amin. Yang di tempat ini setia lebih lagi dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Kula tetap setia datang dalam Gusti, saniki selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau bersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami setia, bukan hanya kami sekedar ucapan dalam mulut kami Bapa. Ketika kami melihat segala sesuatu dalam hidup kami, dalam dunia ini bukan semakin baik. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan dan ketika kami lebih mendekat lagi kepada Tuhan, kami percaya kami dibuat perbedaan, orang yang berlindung dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, terus tambahkan iman kepercayaan kami kepadamu. Sebab jawaban hidup setiap kami ada di dalam Tuhan.
rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sebab Engkau yang bekerja, Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya datang darimu, Tuhan. Yesus yang ku percaya. Katakan lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Mari kita mau tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya di dalam Engkau. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yang tak pernah tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau. Waktu dan mimbar saya kepada hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Daniel Mujianto. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Maha besar Engkau Bapa. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, buat kesempatan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu kami boleh menyembah, memuji, mempermuliakan akan Engkau. Karena Engkau begitu baik kepada kami, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan kepada kami waktu-waktu yang terbaik untuk kami boleh Tuhan menjalankan aktivitas kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pagi yang cerah ini kami boleh ada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau dan bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami ya Tuhan. Dan biarlah kesempatan pada saat ini kami boleh Tuhan membuka hati kami, membuka hidup kami untuk kami boleh berperkara dengan Engkau. Kami siap Tuhan untuk kami boleh Engkau bentuk sesuai yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan yang benar. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Shalom Elohim. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Pagi hari yang cerah ini, mari kita akan bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah yang begitu baik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita akan bersama-sama belajar untuk kita boleh menerima firman Tuhan, saya akan cerita dengan sebuah ilustrasi. Seperti ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ada apa? Mau potong rambut Pak. Oh, potong rambut. Silakan Bapak. Bapak orang Nasrani ya? Iya Pak. Pantes kok membaca Alkitab. Minta model yang kayak apa Bapak? Ya terserah Bapak, yang penting saya ganteng Pak. Bagus begitu. Sudah selesai Pak. Perlu dikerik enggak ini? Ya perlu Pak, dikerik biar ganteng, tambah ganteng. Oke, siap. Bapak, apakah Bapak sudah siap mati? Apa Pak? Siap mati? Hah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku dimanapun kita berada, cerita ini saya simpulkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat menakutkan bagi setiap kita manusia. Tadi tukang potongnya mengatakan, apakah Bapak sudah siap mati? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, kalau ada pertanyaan itu terhadap kita, apakah jawaban kita? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mau siap mati kalau orang itu memiliki pengharapan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang saya mau sampaikan adalah sudah siapkah saudara? Sekali lagi tema pada pagi hari ini, sudah siapkah saudara? Kita berangkat dari ilustrasi tadi. Apakah kita siap untuk menghadapi sebuah kematian? Kalau saat-saat hari-hari ini kita mendengarkan banyak berita.
Dunia sudah menantikan jawaban kita dengan berbagai macam cara. Dunia sudah memberikan jawaban kepada kita semuanya, apakah kita sudah siap mati? Dunia dinyatakan sebagai contoh. Musibah terjadi di mana-mana. Gempa bumi menelan banyak korban. Tanah longsor menelan banyak korban. Banjir menelan banyak korban. Bahkan yang heboh di seluruh dunia adalah terpaparnya virus. Banyak sekali korban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dunia sudah menjawab bahwa setiap kita mau tidak mau harus menjawab. Sudah siap atau tidak. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua manusia. Dan kematian itu tidak pandang bulu. Muda, tua, sekalipun bayi. Kalau namanya kematian itu tidak bisa dielakkan lagi. Kematian juga tidak pandang bulu, kaya atau miskin, pinter, cendekiawan. Atau memiliki kedudukan yang tinggi, namanya kematian. Nggak bisa kita tolak. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana kita ini nanti akan menyambut yang namanya kematian. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-49 demikian bunyinya. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia ini berbicara membuktikan bahwa semua manusia nanti akan mati. Dikatakan ingatlah apa umur hidupmu itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian. Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Meskipun khotbah seperti ini sangat-sangat mungkin gak disukai oleh orang. Tetapi mau tidak mau mari kita akan belajar bersama-sama. Menjawab pertanyaan apakah kita siap. Jikalau yang namanya kematian itu menghampiri kita. Kita tinggal nunggu antri yang namanya mati. Siapapun kita, tua, muda, anak-anak, tinggal nunggu antrinya. Kapan kita ini mati, meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Alkitab yang saya sangat senang sekali sebuah cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Cerita yang tidak asing lagi buat kita. Ada orang kaya yang hidupnya tiap saat berfoya-foya. Menggunakan kekayaan untuk bersenang-senang. Sedangkan Lazarus dia adalah seorang yang miskin. Dia makan hanya minta jatuhan rempah-rempah daripada orang kaya ini. Tapi toh ceritanya mereka berdua mati. Mereka berdua mati sama-sama Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saat dia itu mati. Yang menjadi renungan pada pagi hari ini bukan saat orang kaya dan Lazarus itu mati. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah kematian itu, apa yang terjadi? Ada satu kata-kata bijak yang saya tulis. Hidup jangan berpikir tentang kematian. Tetapi berpikirlah bagaimana sesudah kematian itu. Ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan hidup jangan berpikir tentang kematian. Tetapi berpikirlah bagaimana sesudah kematian. Cerita Lazarus dan orang kaya ini sesudah dia mati. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Disinilah yang menakutkan. Disinilah yang mengerikan sesudah dia mati. Nah pada pagi hari ini
mari kita akan belajar bersama-sama. Bagi kita orang-orang yang percaya, kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Sekali lagi saya katakan, kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Oleh sebab itu mari kita akan berpikir sesudah mati. Bukan kita matinya nanti piye. Tetapi sesudah mati itu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jelas sekali ayat ini mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang terakhir, kematian kita, itu dikatakan yang terakhir adalah bau kematian. Yang mematikan selesai. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus. Bagi yang pertama bau kehidupan, yang menghidupkan, ini yang kita inginkan. Yang menghidupkan sesudah kita mati dihidupkan lagi. Tetapi Rasul Paulus memberikan pertanyaan kepada jemaat di Korintus. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Mari kita akan jawab bersama-sama. Kita mati dan mati seterusnya atau kita mati dan hidup untuk seterusnya. Itu yang sulit untuk kita kerjakan saat-saat sekarang ini. Di dalam Roma dikatakan demikian, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kutipan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus selalu merindukan supaya kematian orang-orang percaya adalah kematian yang mulia. Kematian yang memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Dijelaskan di sini supaya kita mati, ini mati oleh karena mati dosa-dosa kita. Dan kita hidup untuk kemuliaan Allah. Ini yang Rasul Paulus rindukan. Ini yang kita rindukan. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, mari kita akan pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Allah. Karena Allah sangat menghargai yang namanya kehidupan. Dengan kata lain, kehidupan itu memberikan kesempatan kepada kita. Ada ayat yang sangat luar biasa sekali di mana Allah itu menghargai yang namanya kematian. Orang-orang yang dikasihinya, Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat ini berharga kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita yang merasa dikasihi Tuhan, mari jangan berputus asa. Mari kita akan jangan takut menghadapi yang namanya kematian. Memang itu harus kita akan terima nantinya. Tetapi berpeganglah bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sehingga kematian kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam kehidupan sesudah kematian. Mari kita akan persiapkan diri kita masing-masing. Untuk kita menyambut hari kematian kita. Untuk kita menerima hari kematian kita itu. Apa yang harus kita kerjakan saat-saat sekarang ini? Ada 3 poin yang akan kita menjadi renungan. Dalam setiap kita sidang jemaat Tuhan Alfa Omega dimanapun kita berada. Yang pertama, yang perlu kita kerjakan selagi kita masih diberikan kesempatan, masih hidup saat-saat ini adalah yang pertama,
selama kita hidup, mari kita mencari Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa bernafas, mari kita akan pergunakan untuk kita ini mencari akan Tuhan. Diambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah akunya aku besar, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, kalau saya lihat, saat-saat ini yang namanya kematian itu sedang menjadi momok. Menakutkan, menghantui banyak orang. Takut karena kena virus, tahu-tahu mati. Ribuan di dunia ini yang mati karena virus. Mati yang karena sia-sia, kena gempa bumi, banjir bandang. Yang saya khawatirkan saudara, mereka binasa. Melalui mimbar ini, saya mau ajak kepada saudara-saudara saya. Selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Kemarin saya mengunjungi hamba Tuhan senior di Gunung Kidul. Usia 86 tahun. Menjadi hamba Tuhan. Karena saya mendapatkan berita dia jatuh dan pahanya itu retak. Tidak ada seorang pun yang bisa menasihati dia untuk diperiksa. Atau dirongsen. Mereka mental, tidak mau. Dia mau berserah kepada Tuhan di masa usianya. Saya datang ke sana. Saya sebenarnya juga bujuk supaya dia dirongsen begitu. Tapi dia tidak mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menjumpai dalam keluarga itu. Istrinya itu juga tidak bisa berjalan, bayangkan. Anaknya Barep, anak yang paling besar, stroke selama 5 tahun ini. Gak ada orang, gak ada sanak saudara di keluarga itu, semua menjadi perantau. Tetapi ketika saya datang ke sana, kepingin saya itu menguatkan dia, bujuk dia. Tapi justru saya yang diberkati dengan kata-katanya. Meskipun aku seperti ini, aku tak bosan-bosannya, aku tak henti-hentinya mencari Tuhan. Tidak pernah dia putus asa. Dia mencari Tuhan. Karena apa? Dia tahu. Yang dia pikirkan bukan masa-masa sekarang. Tetapi masa nanti. Saat dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya diberkati dengan ayat ini. Saya diberkati dengan kesaksian seorang bapak hamba Tuhan ini. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mencari Tuhan. Sebelum ajal itu menjemput kita, cari Tuhan. Jangan justru kondisi seperti ini, tinggalkan Tuhan. Gak mau beribadah. Kesempatan banyak tetapi dia tidak mau bergunakan. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan. Saat ajal itu tiba. Gak ada kesempatan lagi. Gak ada waktu lagi untuk dia itu bertobat. Mari kita akan persiapkan diri kita. Untuk kita menyambut hari kematian kita. Untuk kita mendapatkan apa yang akan kita dapatkan di hari-hari sesudah kita mati. Dikatakan di sini meskipun Alkitab juga mengatakan engkau mati, tetapi engkau hidup. Ini yang pertama. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Pergunakan kesempatan-kesempatan hidup kita. Baca firman, temukan Tuhan di situ. Berdoa, temukan Tuhan di situ. Puji Tuhan, temukan di situ oleh Tuhan. Cari Tuhan saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau engkau cari harta benda kekayaan itu akan habis sekejap. Tapi kalau cari Tuhan, engkau akan hidup. Ini yang pertama. Yang perlu kita renungkan. Untuk kita boleh menyambut hari kematian kita dan sesudah itu. Yang kedua,
selama kita hidup taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Sering banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengatakan taat. Dibolak-balik tetap taat. Gampangnya ngomongnya gampang. Tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Yang namanya taat. Fakta, contoh membuktikan untuk taat itu harus bayar mahal. Dengan hukuman, orang tidak pakai masker ketangkap dihukum. Tapi masih banyak juga orang-orang yang tidak taat. Akhirnya korban banyak bermunculan. Jangan berkerumun. Masih banyak orang yang berkerumun. Enggak mau taat. Banyak korban lagi. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan hari-hari di mana Tuhan menjemput kita. Mari kita akan taat. Taat, saudara. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketaatan ini satu-satunya yang diteladankan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Buat umatnya, buat orang-orang percaya. Taat dia sudah kerjakan. Supaya kita bisa belajar daripada dia dengan sebuah ketaatan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Contoh hal yang sangat luar biasa buat setiap kita orang yang percaya, yang kematian kita sudah dihargai oleh Tuhan. Taat seperti dia sudah taat sampai mati, saudara. Tetapi banyak juga saya jumpai orang-orang yang tidak taat. Mereka tidak tahu hari-harinya itu kapan dia itu mati. Didatangi, ayo balik lagi ke gereja. Wah, aku masih ini, aku masih itu, aku masih ini, aku masih itu. Tahu-tahu mati. Apa yang dia kerjakan untuk menyambut hari kematian? Ini yang kita khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan sebagai seorang hamba Tuhan. Mari kita akan belajar untuk taat. Jangan saat kita ini sudah terkapar, nggak bisa apa-apa, suruh doa ya mau, suruh ke gereja ya mau. Kenapa? Karena dia sudah memiliki rasa ketakutan untuk mati. Tetapi saat kita sehat, bagas waras, untuk taat sangat sulit. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan sangat-sangat banyak dibuktikan. Kalau orang tidak taat binasa. Orang tidak taat binasa. Yang Tuhan mau supaya kita ini taat. Taat kepada Tuhan. Karena apa? Ketaatan itu adalah kuncinya mujizat terjadi. Ketaatan itu adalah kuncinya untuk kita meraih akan harapan kita. Meraih akan mahkota kehidupan kita. Mari kita taat. Yang ketiga, apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita persiapkan di saat-saat hari kematian kita itu akan tiba? Yang ketiga, selama kita hidup menjadi saksinya Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita akan menjadi saksinya Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan ini saya ambil satu poin di sini. Sebelum Tuhan Yesus Kristus tinggalkan murid-muridnya, dia naik ke surga. Yang Tuhan minta kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadi saksi. Supaya mereka menjadi saksi. 1 Yohanes pasal yang
pertama ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, si penulis surat ini tahu persis bagaimana Tuhan Yesus memberikan keteladanan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh selagi dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Aku melihat, ya dikatakan di situ, oleh sebab itu aku mau bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang dia saksikan adalah yang memegang kunci daripada kehidupan kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita akan menjadi saksi. Kenapa kita harus menjadi saksi? Karena kita punya pengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan, saudara, untuk bersaksi, itu berat. Tetapi kalau dia memiliki pengharapan untuk bersaksi, bercerita, itu sangat mudah. Setiap kita semuanya, orang yang percaya kepada Allah. Allah sudah buktikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu harus kita saksikan. 3 perkara untuk kita mengisi hari-hari kita, menyambut hari-hari kematian kita. Cari Tuhan. Siapa yang kita cari? Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia yang memegang kunci kekekalan itu. Dan nanti kalau kita mati, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Saya percaya, terlalu percaya. Kita akan bertemu dengan Dia. Karena kita mencari terus, mencari terus. Yang kedua, kita taat. Kita taat kepada siapa? Taat kepada Dia yang memegang kunci kekekalan itu. Dan kita akan dibawa kepadanya. Kita akan dituntun olehnya karena kita taat. Masuk ke dalam kekekalan. Yang ketiga, saksi. Kita bersaksi kepada siapa? Siapa yang kita saksikan? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia yang memegang akan kunci kekekalan yang harus kita saksikan. Kalau kita sudah memiliki kunci pegangan hidup kita untuk kita menyambut hari kematian. Kalau kita sudah berusaha untuk melakukan itu saat Tuhan panggil. Siap, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut apa yang Kau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ajak kepada kita semuanya, firman Tuhan ini bukan menakut-nakuti. Setiap kita yang menyaksikan streaming ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah ajakan kepada kita semuanya. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita akan taat kepada Tuhan. Mari kita akan bersaksi untuk Tuhan. Suatu saat nanti Dia jemput kita dan kita akan ditaruh bersama dengan Dia pesta anak domba Allah. Karena kita dikatakan orang-orang pemenang lebih daripada pemenang. Kesimpulannya, selagi kita masih hidup, siap atau tidak siap, pasti waktu itu akan sampai kepada kita. Sekali lagi, selagi kita masih hidup, siap atau tidak siap, pasti waktu itu akan sampai kepada kita. Selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan, taat kepada Tuhan, jadi saksi buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
pujian yang sangat luar biasa, sangat memberkati kepada kita semuanya. Selagi kita masih ada kesempatan. Kesempatan bukan untuk kita berfoya-foya. Kesempatan bukan untuk kita ini kemana, ke sana, kemari. Tetapi kesempatan untuk kita ini mencari Tuhan. Kesempatan untuk kita taat kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Saat kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Benar Tuhan. Hidup Kau masih memberikan kesempatan kepada kami melayani. untuk kami dapat melayani-Mu. Jangan sia-siakan Benar. waktu yang Tuhan. Benar Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah sekali lagi jadi berkah. katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidup kami, umat-Mu ini Tuhan. Selagi kami masih kuat. masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar, mendidik kepada kami, meskipun Tuhan sangat sulit untuk kami dapat terima. Tetapi melalui renungan firman-Mu saat ini, kami sadar Tuhan, kami mengerti apalah artinya hidup ini kalau kami binasa Tuhan. Apalah hidup ini Tuhan, jikalau kami tidak memasuki akan kerajaan-Mu. Oleh sebab itu kami rindu kerajaan-Mu itu Tuhan. Kami rindu kekekalan itu Tuhan. Dan kami mau persiapkan hidup kami ini. Kami mau pergunakan kesempatan ini Tuhan. Untuk kami mencari akan Engkau dimanapun kami berada. Kapanpun Tuhan. Kami mau mencari Engkau dan menemukan Engkau Tuhan.
Dan kami mau belajar taat. Seperti Engkau sudah taat Tuhan. Sehingga Engkau kembali ke surga. Kami mau belajar taat kepadamu. Kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mempersiapkan hari-hari kematian kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak kebal dengan yang namanya kematian. Kami tinggal nunggu antri Tuhan kapan kami Engkau jemput. Tetapi ketika itu menjumpai kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengarkan. Berkati mereka Tuhan. Supaya mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan di hari-hari ini. Hari-hari terakhir ini Tuhan. Supaya hidup kami tidak sembrono. Tetapi hidup kami bijaksana. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau. Berkat surga yaitu keselamatan itu menjadi bagian hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan setiap telinga mendengar. Setiap hati menaruh. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan. Buat bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Sehingga Engkau lewatkan bangsa kami ini dari kehancuran. Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Dari segala sesuatu yang sedang menimpa negeri ini Tuhan. Ampuni. Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang duduk di pemerintahan. Dari presiden sampai RT RW Engkau akan pakai Tuhan. Dengan kebijaksanaannya. Untuk Tuhan membawa bangsa kami ini menuju ke dalam pemulihannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Supaya Engkau sendiri Tuhan yang akan campur tangan. Menyelesaikan semua masalah persoalan yang terjadi atas bangsa kami ini. Sehingga setiap penduduk bangsa kami merasa tenang. Merasa damai. Merasa tentram. Sejahtera untuk beraktivitas kembali seperti awal ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan kesempatan dan waktu-waktu hidup kami ini ke dalam tangan anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat ini Tuhan, kami permuliakan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku dimanapun berada, selesai ibadah pada pagi hari ini. Saya kira tidak ada pengumuman untuk yang ke depan, masih ada tetap ibadah streaming seperti ini. Mari kita akan bersama-sama giatkan untuk kita boleh tetap bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengakhiri Tuhan persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang waktu. Dan saat ini Engkau bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kalian berada, saudaraku berada, saat ini, terimalah berkat rahmat cinta kasih
daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, mati dan mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.